separuh jangkauan ya. Ini masih ada di materi yang deret Fourier 2 ya, di belakang 22. Setelah ini, setelah kita dan kosinus setengah jangkauan, kita masuk ke integral ya, integral Fourier. Kalau minggu depan saya offline ya. Saya offline sekaligus V-class. Jadi membayar hutang saya yang di minggu ketiga ya. Oke, ini baru berapa orang yang masuk? 28 dari berapa? 35 ya. Yang lain kemana nih? Nanti pas saya presentasi banyak yang mau masuk nih. 2IA berapa ini ya? 2IA 14. Dari 14 itu ada 35 kan ya. Hari ini ada yang offline nggak dosennya? Oh, belum dibaca. Oh, oke. Ya, kita mulai ya. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk lagi nih, karena nanti akan repot kalau saya bolak-balik. Masuk ke deret Fourier sinus dan kosinus separuh jangkauan ya. Kalau kemarin waktu kita belajar deret Fourier yang full ya, itu ada bagian AN dan ada bagian BN. Pada bagian AN diikuti dengan cos, sedangkan BN diikuti dengan sin ya. Nah, deret Fourier kosinus separuh jangkauan adalah deret Fourier yang hanya menyajikan bagian kosinusnya saja. Jadi, itu dikarenakan BN-nya bernilai 0. Jadi, BN-nya 0, maka bagian yang BN kali sinusnya hilang ya. Karena 0 dikali 1 adalah 0. Maka tinggal AN-nya, yaitu AN sama dengan 2/L integral dari 0 sampai L fx cos NPX per L dx. Ya, sehingga deret Fourier kosinus separuh jangkauan kalau masuk ke dalam kemarin identitas Parsepal menjadi fx sama dengan A0/2 ditambah sumasi dari 1 sampai K hingga AN cos NPX per L. Gitu ya. Nah, nanti kamu bisa coba ya untuk uraikan nih fx sama dengan x untuk x-nya dari 0 sampai 2 dalam deret Fourier sinus separuh jangkauan. L sama dengan 2 dan uraikan fx sama dengan x untuk 0 sampai 2 dalam deret Fourier kosinus separuh jangkauan. Jadi nanti tinggal kalau sinus berarti AN-nya kalau sinus berarti AN-nya 0 ya. Kalau kosinus berarti BN-nya yang 0 gitu ya. Oke. Ada penjelasan lain nggak? Contohnya ya, coba contohnya. Sini ada nih kayak gini. Udah masuk integral. Nih ya, contoh nih, ini jawaban yang tadi nih ya. Tentukan, ya ini, ekspansikan fx sama dengan x ya, dari x-nya dari 0 sampai 2 ya, ke dalam deret sinus setengah jangkauan, yang B-nya deret sinus kosinus setengah jangkauan. Ini kok begini sih tampilannya?
Kenapa ini? Show-nya begitu ya? Mas, kenapa show-nya gitu ya? Udah biarin. Oke, lihat. Kalau deret sinus setengah jangkauan, berarti AN-nya 0 ya. Setengah jangkauan itu, kalau sinus berarti AN-nya 0 ya. Oke, AN-nya 0. Nah, dia fx-nya fungsi ganjil. Ya, oke. Jadi pakai rumus yang ini ya, nih. Dia tinggal Bn-nya aja. Bn sama dengan 2 per L, integral dari 0 sampai T hingga fx sin npx per npx per L dx. Kalau yang sinus tengah jangkauan. Ya. Fx-nya dari 0 sampai 2. Nah, dia diperluas dalam bentuk fungsi ganjil sepanjang interval min 2 sampai 2. Jadi kayak gini, ya. Jadi dia diperluas nanti untuk X-nya yang sama dengan 0 sampai min 2, dia ada di bawah. Gitu ya. Jadi kayak gini. Jadi karena dia sinus, maka A0-nya sama dengan 0. Ya, jadi rumusnya tinggal ini. Yaitu 1/L integral min L sampai L fx sin npx per L dx. L-nya tadi 2 kan? Nih, L-nya 2 dari 0 sampai 2. Ya, sehingga kenapa 2 per 2 ini? 1 per 2 ya. 1/L kan ya? Coba deh. 2 per L ini salah nih. Bentar, saya benerin nih. Ini bukan 1/L, tapi 2 per L. Ini 2 per L. Wah, nggak bisa diganti lagi. Ini 2 per L ya. Ini bukan 1/L, tapi 2 per L. Ya. 2 per L. L-nya juga 2. 2 per 2. Dari 0 sampai 2, ya. X sin npx per 2 dx. Karena fx-nya sama dengan X, ya. Terus diintegralkan. Nah, ini integralnya pakai apa nih? X sin npx per 2 dx. Integralnya pakai integral apa? Halo? Integralnya pakai apa? Integral apa? Integral integral parsial. Apa? Integral parsial ya. Oke, saya mau ini aja deh, tulis ini. Kita kerjakan sendiri aja ya, pakai Word ya. Oke, ini rumusnya. Ya, kita mau cari, kebalik. Ya, kita mau cari deret sinus setengah jangkauan. Pakai rumus ini ya, yaitu Bn sama dengan Bn sama dengan
dn sama dengan S 2 per L 2 per L dikali integral 0 sampai L 0 sampai L fx x sin npx per L. npx per L dx gitu ya. Berarti ini adalah L-nya berapa? L-nya berapa? Di sini L-nya sama dengan 2 ya. L-nya 2. Saya copy aja biar gampang. L-nya 2 berarti ini L-nya kita ganti dengan 2. L-nya juga 2 ya. Nah, tadi kenapa dia bilang gini ya. Nih, diperluas dalam bentuk fungsi ganjil sepanjang interval min 2 dari X sampai 2 gitu ya. Karena kan dia setengah, separuh, makanya dari 0 sampai 2 aja. Yang dari min 2 sampai 0 itu 0 gitu ya. Ya. Nah, terus makanya kita hanya menghitung yang 0 sampai 2 aja. Ya. Fx-nya sama dengan X ya. Fx-nya sama dengan X. Ini npx 2 gitu. Oke. Jadi untuk ini integral sin integral X sin npx per 2 dx kita pakai integral parsial ya. Gunakan mana? Digunakan integral parsial untuk mendapatkan integral ini. Ya, integral parsial rumusnya apa? Integral parsial adalah tinggal copy. Integral parsial rumusnya adalah integral parsial nih ya. Yaitu integral ini ada nggak gambar? Nih ya. Mana nih rumusnya sih? Nih ya. Integral parsial adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral PDU ya. Ini integral parsial deh. Oke. Kenapa dia itu? Ini bentuknya ya. Oke. Jadi sekarang kita punya ini. Sehingga ini yang menjadi U adalah X ya. Yang menjadi dV adalah sin npx per 2 dx ya. Jadi di sini U-nya sama
sama dengan X, sehingga apa? DU sama dengan DX ya, atau DU per DX sama dengan 1 ya. DU DX, turunkan U terhadap X, DU DX sama dengan 1. Atau DU sama dengan DX gitu ya. DU sama dengan DX. Kenapa jadi volt sih? Terus kita punya apa lagi? Dia nggak mau. Saya mau nulis di sini tapi nggak bisa. Gimana ya? Terus apa lagi nih ya? DV sama dengan sin NPX per 2 ya. Ini aja deh. Oke. Oke, ini kita lihat apa V sama dengan V sama dengan sin NPX DX ya. Sin NPX DX DX ini adalah V-nya. Ya. Ini bukan V, ini adalah DV ya. DV. Sehingga kita bisa dapat V-nya kan. V-nya adalah sehingga V-nya adalah integral dari V-nya adalah integral dari ini ya, sin NPX dx. NPX per 2 dx. Gitu. Apa integral dari sin NPX per 2 dx? Apa integralnya? Halo? Halo? Integralnya apa ini? P-nya sama dengan apa? 2 per NP. Integral sin apa? Min cos. Min cos ya, berarti ini minnya taruh di depan aja. Min cos apa? NPX per 2. Gitu ya. Min 2 per NP cos NPX per 2. Ini adalah V-nya. Ya. Nah, sekarang kita bentuk ininya ya. Maka
Maka sekarang bentuk dari integral ini adalah ya apa sama dengan U kali V, U-nya adalah X ya. X kali V, V-nya adalah ini. Dikali gitu ya. Nggak mau. Ini nggak mau di V-nya kan U kali V, V-nya kan ini, nggak mau di copy. Nah, mau kan? X kali min 2 per NP cos NP X per 2 dikurang apa? Kurang integral V, V-nya tadi ya, DU, DU-nya adalah DX ya. DX. Oke. Nah, terus sama dengan, ini saya copy aja. Sama dengan ini jadinya ini jadinya sama dengan ini dikalikan ya. Jadinya boleh X-nya naik masuk min 2X gitu ya. Min 2X gitu ya. Min 2X per NP cos NP X per 2 min integral min kali min ini jadi plus ya. Ini jadi plus ya. Ini boleh keluar ya. 2 NP-nya. Nah, kita integralkan lagi. Integral cos NPX per 2 DX ya. Sama kayak yang tadi nih ya. Berarti ini menjadi nah, integral dari cos NPX per 2 apa? Apa? 2 per NP. Dua per NP dikali sin P. Cos integralnya apa? Sin ya? 2 per NP Iya, sin NPX per 2 ya? Ya. Gitu ya. NPX per 2 C. Tahu sama dengan apa ini bisa dikalikan ya, ini jadinya 4 per NP kuadrat ya. Ini NP kuadrat 4 NP kuadrat sin NPX per 2. Gitu ya. 4 per NP kuadrat sin NPX per 2. Ini adalah integral dari X sin NPX per 2 DX ya. Nah, ini dikasih apa? Batasan kan ya?
batasannya dari 0 sampai 2. Ya, mau nggak dikasih batasan? Dikasih batasan dari 0 sampai 2, ya. Dari 0 sampai 2, gitu. Berarti gimana nih? Masukkan nilai 0-nya ya. Dari 0 sampai 2 berarti batas atasnya 2, berarti sama dengan masukkan X-nya 2 yang pertama ya. Salah. Sini. Ya, masukin X-nya 2, berarti 2 kali 2. Ini 2. Ini 2. Ya, dikurang. Kayak gini. 0. Ini yang jadi 0. Ini yang jadi 0. Ini yang jadi 0. Ya. Nih ya. Oke, jadi ini berapa sekarang? Ini jadi berapa nih? 4 ya. 4 per NP cos NP. Ini 1 jadinya ya. NP cos NP ini jadi NP aja. Terus ini 4 per NP ini juga jadi NP aja. Min ini 0 ya. Ini kali 0 berarti ini 0 semua. Ini 0. Nah, ini sin 0 ya. Sin 0 adalah 0. Berarti ini 0 ya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sin NP. Ingat kemarin sin P itu adalah 0 ya. Berarti ini jadi 0 juga nanti. Ini akan 0 nih, karena sin NP dia akan 0. Ya. Ini 0. Yang ini tinggal min 4 per NP cos NP. Di hasilnya adalah ini. Oke, coba kita cek. Tinggal di sini sin NPX yang ini ya. Min 4 per NP cos NP ya. Sama ya. Sehingga nanti fx-nya adalah .
Kalau masuk ke Parsevalnya, dia masuk ke Parsevalnya fx-nya sama dengan min 4 per NP. Dan dulu kita lihat dari mana. Oh, ke sini ya. Nanti masuk ke deretnya seperti ini. Deretnya ini yang sinus ya. Nanti kita pakai yang kosinus. Berarti kalau yang deret sinusnya, tadi yang ini sinus atau kosinus sih? Sinus ya, sinusnya. Berarti ini deret sinusnya, deret sinus, deret sinus, sinus Fourier, deret Fourier, sinus separuh jangkauan itu adalah karena AN-nya 0 menjadi dia fx sama dengan A0 per 2 ditambah sumasi N dari 1 sampai tak hingga, ya, berarti ini apa? BN sin ya, sin NPX per L. NP-nya mana? PX per L, gitu ya. Ini untuk yang deretnya. Sehingga kita punya A0-nya, tadi berapa ya? A0-nya belum dicari ya. Dia A0-nya apa? Oh, A0-nya nggak dilihat ya. Dia langsung ke sumasinya. Yang ini yang dia cari nih, ya. Sumasinya adalah mungkin A0-nya 0 kali ya. A0-nya 1 nggak, Bu? Hah? A0-nya 1. Dapat dari mana A0-nya 1? Ini dia nggak dihitung sih A0-nya. Dia cuma ngitung ininya nih. Apa namanya? Sumasinya. A0-nya nanti coba dihitung aja lagi ya. Berarti ini masukin ke BN-nya. Masukin BN-nya, yang BN-nya sama dengan ini, min 4 per NP cos NP. Oh, A0-nya 0 ya, karena AN-nya kan 0. Ya, AN kan 0 tadi. Ya, A0-nya pasti 0 ya. A0-nya pasti 0, karena AN 0. Mau berapapun N-nya pasti 0. Ya, berarti ini BN-nya adalah yang tadi. Berarti sama dengan nih. Ya, berarti ini lihat NPX per LL-nya 2 ya. L-nya 2. Nah, tadi ini gimana?
Nah, ini pasti nanti X-nya tetap kan? Nanti ini, lihat, kalau kita masukkan N-nya sama dengan 1, ya, kita masukkan N-nya sama dengan 1, berarti nanti bergeraknya kan begini nih. Yang nggak ada N-nya kan bisa keluar ya, berarti min 4 per Pi-nya kita keluarkan. Ya, min 4 per Pi-nya kita keluarkan, ya benar ya. Karena kan nanti ini bergeraknya berdasarkan N ya, jadi sama dengan min 4 per Pi-nya kita keluarkan, min 4 per Pi dikeluarkan ya, tinggal apa? Nanti tinggal ini, cos NP ya, 1 per N ya, 1 per N atau cos NP per N gitu ya. Salah. Cos NP per N dikali sin NPX per 2. Nah, ini yang bergerak nih. N-nya bergerak. Kalau N-nya 1, ini berarti cos Pi ya. Cos Pi per 1 gitu kan ya. Ini sin Pi X per 2. Ya, nanti ditambah dengan ini cosnya jalan. Ini cos 2 ya. Cos N-nya sekarang 2. N-nya 2, sininya 2. Sin 2 Px per 2. Ya. Terus tambah lagi dengan cos 3 ya. Cos 3 Pi per 3 sama sin 3 Px per 2. Ya. Tambah lagi dengan cos 4 per 2 sin 4 Px per 2. Sampai ya, sampai tak terhingga. Gitu. Terus udah gitu doang sih dia. Cos Pi per 1, cos Pi ya. Ini kemarin itu cos itu, kalau cos Pi itu nilainya akan apa, bergantian. Kalau dia ganjil ya, dia negatif, kalau genap dia positif ya. Ganjil dia negatif, kalau genap dia positif. Berarti nanti di sini dia negatif nih ya. Oke, nanti terus lagi. Berarti sini negatif, cos Pi per 1 jadi negatif ya. Cos Pi ya, cos Pi-nya jadi negatif min gitu ya. Nah, di sini jadi ini kan positif ya. Genap positif, jadinya ini 1. Positif 1 per 2. Ya, ini ganjil. Ganjil ini negatif ya. Negatif 1 per 3. Nah, ini positif. Ini 4. Gitu ya, dan seterusnya. Dia jadi ganjil apa? Kalau di sini kenapa nggak kayak gini? Ini negatif. Ini karena sini saya kasih negatif nih sininya nih. Di depannya negatif. Kalau dia enggak, jadi dia kebalik. Karena sini positif ya. Jadi dia ganti tanda.
Oke, jadi dapatlah ya deret sinus separuh jangkauannya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini jalannya ya. Jadi dia kalau sinus separuh jangkauan sudah pasti AN-nya sama dengan 0 sehingga A0-nya juga sama dengan 0. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa Udah, dipahami? Bu. Paham, Ibu. Paham ya? Oke, ini saya save dulu. Buat nanti. Ini pertemuan ke Oke, kalau sudah paham, nanti kamu bisa coba yang ininya ya, deret Fourier kosinus separuh jangkauannya, mirip ya. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah integral Fourier. Integral Fourier. Kira saya bergerak kan dari tadi ya? Bergerak, Bu. Bergerak ya. Integral Fourier. Jadi deret Fourier selesai, masuk ke integral Fourier. Ini adalah definisi dari integral Fourier ya. Diasumsikan kondisi pada fx sebagai berikut. Fx dalam kondisi stabil, Dirichlet, dengan tiap-tiap interval terbatas dari min L sampai L, dan integral dari min hingga sampai hingga x itu harus konvergen dalam min L sampai L. Ini ya. Maka teorema integral Fourier adalah fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga dari A alfa cos alfa X tambah B alfa sin alfa X dx. Ya, di mana A alfanya adalah 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx cos alfa X dx. Dan B alfanya adalah 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx sin alfa X dx. Gitu ya. Ini sama ya. Contoh, cari representasi integral Fourier dari fungsi fx sama dengan 1 untuk x-nya dari min 1 sampai 1 dan fx sama dengan 0 untuk mutlak x-nya atau x-nya dari x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 1. Ingat ya, ini adalah mutlak x ya. Dia punya definisi tersendiri. Kamu lihat lagi Madda 1 kalau nggak salah ya, tentang harga mutlak ya, fungsi harga mutlak. Ini definisinya sudah saya definisikan. Mutlak X lebih kecil dari 1 artinya X-nya dari min 1 sampai 1, nih yang ini. Ya. Sedangkan mutlak X lebih besar dari 1 daerahnya yang ini, yang oranye ya. X-nya lebih kecil dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 1. Ya. Nah, kita mau cari representasi integral Fourier-nya. Representasinya pakai rumus yang tadi ya. Kita cari dulu A alfa dan B alfa ya. A alfa rumusnya adalah 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx cos alfa x dx ya. Dan B alfa adalah 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx sin alfa x dx. Ini rumusnya, tinggal dimasukkan saja ya. Karena ini merupakan fungsi piecewise, maka kita bagi-bagi. Nah, lihat daerahnya ada 3 daerah ya. Makanya integral min hingga sampai menjadi 3 integral ya. Ini daerah yang pertama dari min hingga sampai min 1. Ini daerah kedua dari min 1 sampai 1 dan ini adalah daerah ketiga dari 1 sampai hingga ya. Jadi integralnya dibagi menjadi min hingga sampai min 1 ya. Itu nilai fx-nya adalah 0. Yang ini berarti kan yang oranye.
ya, dikali cos alfa X dx. Dari min 1 sampai 1, dia nilai fx-nya adalah 1, ya. 1 cos alfa X dx. Nah, yang oranye lagi dari 1 sampai ta hingga, dia nilai fx-nya adalah 0, ya. 0 kali cos alfa X dx. Nah, ini gampang nih. Ini udah 0, ini juga 0 ya, karena 0 dikalikan sesuatu, hasilnya adalah 0. Jadi tinggal 1/pi dikali dengan integral min 1 sampai 1, 1 kali cos alfa X dx. Sampai sini ada yang bingung? Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti ya? Oke. Nah, terus tinggal dihitung integral dari min 1 sampai 1 cos alfa X dx ya. Integral dari, langsung aja ya, integral dari cos alfa X dx adalah apa? 1/, ya. 1/, integral cos apa? Sin ya. 1/, sin alfa X ya. Jadinya 1/pi alfa dikali dengan sin alfa X. Batasnya dari min 1 sampai 1. Pada saat X-nya 1, 1/pi alfa kali alfa dikurang, ini masukkan min, jadinya min ya. Nah, ingat, sin min alfa adalah min sin alfa, ya. Sin min alfa adalah min sin alfa. Dan tadi kan di sini sin min alfa ya, jadi min sin alfa. Jadinya min sin min alfa, ini jadi min alfa, min sin alfa, jadinya sini plus ya, plus. Ini kenapa min? Karena batas atas dikurang batas bawah. Ini masukkan nilai X-nya min 1, jadinya min alfa. Tapi kita punya ketentuan sin min alfa adalah min sin alfa, jadinya di sini min kali min adalah plus ya. 1/pi alfa dikali sin alfa tambah sin alfa. Sin alfa tambah sin alfa adalah 2 sin alfa. Jadi 2 sin alfa per pi alfa. Ya, itu adalah A alfanya. Selanjutnya kita cari B alfa. B alfa adalah 1/pi kali integral min ta hingga sampai ta hingga fx sin alfa X dx. Ya, sama seperti tadi yang A alfa, integralnya dibagi menjadi 3 daerah, ya, sama ya. Menjadi 3 daerah sehingga yang tersisa hanya yang ini. Integral dari min 1 sampai 1 sin alfa X dx. Kenapa ini double? Sin alfa X dx ya. Enggak sin alfa XX. Ini salah ya. Sin alfa X dx ya. Ini salah nih ya, bukan alfa XX tapi alfa X. Ini juga alfa X, ini juga alfa X. Nah, sehingga yang ada tinggal ini, karena ini adalah 0, ini juga 0 ya. Jadi 1/pi integral min 1 sampai 1 sin alfa X. Integral dari sin alfa X adalah min 1/alfa cos alfa X ya. Min 1/alfa kali cos alfa X. Jadinya 1/pi alfa min cos alfa X dimasukkan X-nya 1, yaitu ini minnya keluar, min 1/pi alfa cos alfa kali 1 ya, dikurang cos min alfa. Cos min alfa adalah cos alfa. Ingat ya, cos min X adalah cos X. Jadi di sini adalah min cos alfa. Cos alfa kurang cos alfa adalah 0. Sehingga B alfanya adalah 0. Ya, A alfanya adalah 2 sin alfa per pi alfa, B alfanya adalah 0. Sehingga integralnya adalah nilai alfa dan B alfanya. Integral dari 0 sampai ta hingga 2 sin alfa per pi alfa dikali cos alfa X ditambah 0. Ya, sehingga menjadi 2/pi. 2/pi dapat dari mana? 2/pi.
Oh ini, 2 per Pi ya. Ini kan angka ya. 2 per Pi itu angka, jadi bisa keluar. 2 per Pi cos alfa dikali cos alfa X dx per alfa. Gitu. Oke, untuk integral Fourier ada yang bingung? Oke, ada yang mau nanya? Bisa dipahami nggak? Tinggal masukin rumus aja ya. Kalau integralnya oke, kamu pasti bisa ya. Nah, selanjutnya adalah integral sinus dan integral cosinus Fourier. Sama seperti tadi yang deret sinus separuh jangkauan dan kosinus separuh jangkauan. Kalau integral kosinus Fourier berarti hanya mengandung suku kosinusnya saja dan integral sinus Fourier hanya mengandung suku sinusnya saja. Ya. Di sini kalau integral cosinus Fourier jika fx fungsi genap, maka integran fx cos alpha x merupakan fungsi genap dalam x dan fx sin alpha ax fungsi ganjil dalam x. Ya. Dengan demikian, kalau integral cosinus Fourier yang ada hanya A alfanya aja, ya, karena B alfanya sama dengan 0, ya. Oke. Kalau integral sinus Fourier, A alfanya sama dengan 0, yang ada hanya B alfanya aja. Ya, ini contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kamu boleh coba kerjakan dulu deh. Ya, cobain nih. Saya minta cobain yang ini nih. Nih. Contoh 2 nih. Yang ininya saya hapus dulu deh. Oke. Yuk, silakan kerjakan contoh 2. Dicatat dulu soalnya. Sudah? Kalau sudah saya kirimkan teori materinya nih. Yang tadi ya dan contohnya. Udah dicatat ya soalnya ya? Halo? Udah ya? Oke. Saya kirim dulu nih materinya. Yang tadi.
Ya, silakan dikerjakan. Saya kirim materinya yang tadi ya. Terus sama ini yang tadi Red Forest setengah jangkauan. Silakan kerjakan berapa ya? 15 menit ya. 15 menit silakan sambil saya absen. Abdul Hakim. Ada Abdul Hakim? Hadir Bu. Abian Arta. Hadir Bu. Adin. Hadir Bu, hadir. Ananda Avensia. Ananda nggak ada ya? Hadir Ibu, maaf jaringan saya. Kenapa jaringannya? Arif Rahman. Ini orangnya ada nggak? Nggak pernah Ada. datang nih? Orangnya Arif aktif kok. Aktif. Ini satu kali pun belum pernah hadir. Bayu Praditya. Hadir Bu. Chandra Erlangga. Hadir Bu. Dava Raditya. Ibu. Dava Raditya baru datang ya? Iya Bu, saya habis dari sekolah adik saya. Eka Satrio. Hadir Bu. Faras. Hadir Bu. Farel Amri. Farel nggak ada ya? Priska. Hadir Ibu. Ibra. Hadir Bu. Ilham. Hadir Bu. Iman. Hadir Ibu. Irsyadi. Hadir Bu. Ada Hadir Bu, hadir. Lutfi. Hadir Bu. Maulana Hamid. Hadir Bu. Muhammad Fariduddin. Hadir Bu. Muhammad Abid. Hadir Bu. Mana? Muhammad Abid. Abid hadir Bu. Muhammad Dani. Dani hadir Bu. Mana Dani? Dani belum pernah datang ya? Kemarin saya kemarin sempat jimit Bu, cuma lagi nggak ada di tempat nggak ada sinyal. Muhammad Rizki. Ada? Nggak ada ya? Muhammad Rizki nggak ada. Muhammad Zain. Hadir Bu. Muhammad Zechan nggak ada ya? Muhammad Zechan. Nabil. Hadir Bu. Hadir. Raffi. Hadir Bu. Rafli Akbar. Rafli nggak ada. Raya. Hadir Bu. Razan. Hadir Bu. Setagali. Sony. Hadir Bu. Syasmi. Hadir Ibu. Tangguh. Hadir Bu.
Widiana. Yosepus. Yosepus nggak ada ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Saya tunggu 12 menit lagi.
Kalau sudah bisa boleh presentasi ya. Boleh 2 orang yang maju ya, nyari AX-nya dulu, A alfanya dulu, baru B alfanya. Oke, ada yang bisa silakan. Untuk A alfanya aja. Dulu.
Ayo, siapa yang bisa? Alfa, silakan. Ada yang bisa? Ayo, silakan. Bu mau tanya untuk A alfa sama A0 itu sama ya, Bu? Beda. Kan tadi rumusnya apa? Alfa kan? Ini kan masuk integral ya? Integral. Kalau A0 itu kan tadi buat apa? Alfa itu rumusnya tadi apa? 1/pi ya, beda ya. Oke, Bu, makasih. Kalau A0, AN, BN itu adanya di deret ya. Dia 1/npx ya. 1/L ya. Ini 1/pi. Oke, untuk yang tugas minggu lalu, saya minta presentasi ya. Kan udah dikumpulin tuh yang membuktikan bahwa 1 ditambah apa sih itu? 1 ditambah 1/2 pangkat 4 ditambah 1/3 pangkat 4 ditambah 1/4 pangkat 4 sampai ditambah sehingga sama dengan pi kuadrat per 90. Buktikan bahwa 1 ditambah 1/3 pangkat 4 tambah 1/5 pangkat 4 sampai sehingga adalah pi kuadrat per 96 ya. Coba silakan. Ini nyonteknya luar biasa nih. Kamu kalau nyontek itu mikir dulu ya. Kalau nyontek mikir dulu, lihat soalnya baik-baik. Ini mah benar-benar nyontek nih. Kelihatan banget nih yang nyontek nih. Berubah soalnya. Soalnya jadi berubah. Ya, yang saya lihat merubah soal. Muhammad Dhani, nyontek sama siapa Muhammad Dhani? Soalnya berubah jadinya. Sama Irsyad Basir juga nyontek. Gak mikir lagi soalnya nih. Terus
Ini juga nyontek nih. Apa nih?